Halo, selamat siang guys. Untuk kesempatan ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara belajar mengemudikan mobil matic. Ya guys ya. Ini sekarang saya lagi menggunakan unit Avanza AT atau matic. Dan cara mengendarai mobil matic sebenarnya tidaklah sulit loh. Asalkan kita sudah mengetahui fungsi di tiap transmisinya. Misalnya kalau apa ya di tuas transmisi D ini driver kan merupakan posisi untuk berkendara dalam ritme mesin terbaik. Misalnya kita menggunakan transmisi D ini dengan kecepatan normal atau dalam kota gitu guys ya. Dan biasanya itu guys ya, kalau bagi pemula biasanya kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemula itu pada saat belajar mengemudi mobil, baik mobil matic maupun manual, itu pasti kebanyakan itu panik. Kalau bertemu dengan misalnya kayak truk atau bis ya, semacam mobil-mobil yang besar itu guys ya. Kalau udah panik pasti timbul perasaan yang cemas atau khawatir gitu. Bisa bahaya guys kalau mengendarai mobil secara panik, bisa menimbulkan bahaya. Jadi jangan sampai panik atau cemas. Dan usahakan yang utama itu pikirannya tenang saat mau menginjak rem. Awalnya menginjak rem dulu, terus mau memindah transmisi, itu jangan panik. Usahakan pikiran itu tenang guys, tetap tenang, karena rasa cemas justru membuat konsentrasi kita itu bisa buyar guys. Jadi kalau mau memulai belajar mobil matic khususnya, itu pertama untuk menghindari kepanikan atau kecemasan, ambil nafas dalam-dalam berapa kali gitu, langsung keluarin pelan-pelan, dan konsentrasi dengan penuh ya. Agar kita fokus gitu. Dan kalau mau memulai jangan lupa memposisikan badan kita senyaman mungkin biar kita nyaman, enak untuk mengendarainya. Dan jangan lupa gunakan sabuk pengaman demi ketertiban peraturan pemerintah. Ya guys, langsung saja kita mulai dari ya guys, kayak gini guys bentuknya transmisi
mobil matic khususnya unit Avanza ini kayak gini bentuknya ya, beda sama mobil manual. Ini di sini ada shift lock, ada P, ada R, ada N, D3, 2 dan L. Ini masing-masing punya fungsi berbeda guys ya. Dan yang terpenting itu guys ya, cara belajar mobil matic yang benar. Langkah pertama dan yang paling utama, kamu harus fokus. Perhatikan sekitar kamu ada mobil lain atau enggak, dan bisa melihat spion kanan kiri dan juga tengah, supaya kita terhindar dari bahaya dan lebih waspada untuk menjaga keselamatan kita dan orang lain ya. Hal yang harus dipahami bagi pemula saat menggunakan mobil matic adalah mengingat dan memahami posisi posisi urutannya ini guys pada tuas transmisi. Jadi harus diingat guys, harus kamu pelajari, kamu pahami, ingat-ingat. Karena apa? Karena kita kalau sedang mengendarai mobil itu misal mobil matic atau mobil manual sama, kita tidak boleh melihat saat mau perpindahan transmisi. Jadi bisa menimbulkan bahaya kalau kita lihat, karena kita tidak fokus sama jalan ke depan guys ya. Jadi yang perlu diingat dan terpenting ini harus kita harus mengingat posisi urutan pada tuas transmisi, itu arahnya kemana aja harus kita ingat-ingat. Hal ini harus kamu pahami loh ya, sehingga di luar pikiran kita tidak ada salah atau keliru untuk memindahkan transmisi, ya kan ya guys. Langsung saja kita bahas fungsi-fungsi dari mode-mode ini. Ini kan di sini ada shift lock guys ya, ini untuk lock ini. Nah, kita mulai dari P dulu. Kalau P ini untuk parkir guys, fungsinya parkir aja P ini. Dan kalau R ini reverse atau mundur. Ini R ini mundur. R ini fungsinya hanya untuk mundur guys. Kalau N sama dengan mobil manual juga netral. Kalau N itu netral, sama dengan 0, transmisi 0, jadi nggak jalan. Dan yang terpenting ini untuk D3 ini guys ya. Ini D3 ini fungsinya untuk kita memulai berjalan. Kita mulai berjalan bila saat berkendara dengan kecepatan normal standar di jalan kota, misalnya dengan jalur yang mungkin tidak macet, sebaiknya menggunakan D ini. Kalau yang 2 ini guys, 2 ini fungsinya untuk untuk digunakan di saat kita melewati medan tanjakan, medan tanjakan guys, untuk 2 ini. Sama misalnya kalau mobil manual itu 2 ini mencakupi antara transmisi 1 sampai 2 kalau misal mobil manual ini guys ya. Dan untuk L ini fungsinya juga untuk santai guys, atau tanjakan atau jalan menurun yang curam, atau dalam keadaan macet bisa digunakan, karena ini lebih irit
dalam mengkonsumsi BBM. Jadi lebih gunakan L aja kalau macet. Yuk guys, kita sekarang pindah di bagian bawah ya. Ini di bawah kalau mobil matic cuma ada 2 pedal saja ya, beda dengan mobil manual yang ada 3 pedal. Kalau manual kan ada 3, di sini ada gas, di sini rem, dan di sini ada kopling kalau manual. Kalau matic cuma ada 2, yaitu cuma ada gas di kanan dan rem di kiri ya. Saran saya guys, jangan pernah menginjak pedal rem dengan pedal gas secara bersamaan. Nah kayak gini, jangan sampai ya, karena bisa menimbulkan kerusakan pada mesin, pada gigi mesin, juga bisa membahayakan orang lain, misalnya yang di belakang dan diri kita sendiri. Jadi kalau untuk mobil matic ini disarankan cuma memakai 1 kaki yang diwajibkan mengoperasikan. Jadi kaki kiri ini kalau mobil matic istirahat nggak kepake, jadi cuma gini nggak kepake. Yang kepake cuma kaki kanan untuk menginjak pedalnya. Jadi kalau nggak ngegas ya ngerem, kalau nggak ngerem ngegas, cuma itu doang. Nggak bisa bersamaan, nggak boleh. Bisanya bergantian kalau mobil matic guys. Beda dengan manual pakai kopling yang harus memakai 2 kaki semua. Kalau matic cuma ini aja, jadi lebih efektif, simple, lebih enak lah, nggak capek, nggak pakai ngopling ya. Ya ini guys, jadi ya yang mobil matic itu cuma pakai 1 kaki karena cuma menginjak gas sama rem secara bergantian. Nah udah paham kan, gampang kan? Nah ini kalau untuk masalah pedalnya. Yuk kita kembali cara mengoperasikannya ya guys. Misalnya kalau kita parkir itu pasti tuas transmisi di mode P ini ya. Nah kalau di mode P ini mobil itu pasti ngelok guys, terkunci dalam keadaan berhenti mati di tempat parkir, dan mobil tidak bisa didorong sama sekali. Kadang kita parkir di tempat apa ya, umum di pinggir jalan raya atau di depan pertokoan yang ada juru parkirnya, itu kadang kita tidak dibolehin mobil di hangrem ini ya. Supaya apa? Supaya mobil bisa didorong sama orangnya kalau di tempat-tempat jalan raya itu guys. Dan ini sudah diturunin, tapi mobil masih tidak bisa didorong karena keadaan tuas masih di mode P, mode ngelok, terkunci guys. Nah bagaimana caranya mobil bisa didorong? Caranya di sini kan ada tombol shift lock guys ya, shift lock. Nah ini ada fungsinya supaya transmisi bisa dipindah ke mode N supaya mobil bisa didorong. Jadi kita tinggal tekan shift lock ini dan kita pindah tuas transmisi ke mode N ini ya. Dan mobil pun bisa didorong dalam keadaan parkir dan mati guys. Nah tapi saran saya, kalau kamu parkir di tempat-tempat kayak mall atau hotel itu mending tuas transmisi ini ditempatkan di mode P aja supaya mobil ngelok dan tidak bisa mundur sendiri atau maju sendiri yang membahayakan mobil dan mobil lain lah ya. Jadi
mending di mode P aja. Oke. Dan jangan lupa kalau mobil Matic ini beda dengan manual. Apa? Kalau mobil Matic ini kalau kita mau turun, kuncinya harus dicabut, tapi dalam keadaan transmisi tuasnya di mode P. Kalau di mode lainnya tidak bisa dicabut, guys. Kalau di mode P kita cabut dulu. Nah, cabut dulu baru bisa. Beda dengan mobil manual. Jadi jangan lupa kalau kamu mau mencabut kunci, tuas transmisinya kita ditaruh di mode P dulu ya. Baru kita misalnya mau netralin, tinggal pencet shift lock ini, dan kayak tadi ini dipindah ke mode netral supaya bisa didorong, guys. Ya, paham kan? Kita coba aja untuk berjalan bagaimana cara-caranya. Kita pertama posisikan badan kita dengan senyaman-nyamannya, dan jangan lupa pakai sabuk pengaman biar kita lebih aman dalam keselamatan dan tertib dalam berlalu lintas. Kita masukin kuncinya dulu. Yes. Kita on kan. Ini masih dalam mode P ya, parkir, jadi mobil tidak berjalan. Kalau kita mau jalan, yang pertama kita tekan pedal rem pelan-pelan, jangan terlalu menekan banget, pelan-pelan saja. Kita tekan gini, pakai kaki kanan aja, guys ya, jangan lupa kaki kiri istirahat, nggak boleh ikut. Ini terus langkah selanjutnya kita turunin handrem. Nah, handrem turun dan kita pindah transmisi ke mode D3. D3 guys, untuk jalan pelan-pelan ya kan? Bisa ke L, bisa cuma pelan. Kalau mode D3 kita bisa langsung misalnya mau apa ya, mau menambah kecepatan, kan sudah mencakupi normal sampai maksimal ya. Terus kita lepas pelan-pelan pedal remnya. Caranya, guys. Sambil ditekan pelan-pelan pedal remnya agar tidak langsung meloncat mobilnya. Gampang kan, guys? Tinggal gini aja. Ini mode D3, guys. Sudah bisa jalan dan bisa santai, bisa kencang, bisa ini di mode D3 ini. Maaf guys, ini soalnya saya sendirian dan merekam ini pakai handphone, jadi cukup sederhana dan agak ribet ini sebetulnya. Ini guys cara belajar mobil. Jangan lupa sambil kita tengok spion kanan kiri dan tengah. Kalau aman kita terus berjalan, dan jangan lupa sambil di pedal gas ditekan pelan-pelan untuk menambah kecepatan.
gini guys. Sebetulnya itu gampang banget guys kalau menggunakan mobil matic itu. Kita lebih nyaman, lebih apa ya, lebih enak lah, nggak capek kayak mobil manual yang harus kita menekan kopling terus, kita pindah-pindah transmisi. Kalau mobil matic itu enak banget, cocok untuk di perkotaan itu lebih cocok matic. Kalau untuk daerah pegunungan sih mungkin lebih nyaman dan enak dan lebih bertenaga kalau pakai mobil manual guys. Nah, kayak gini guys. Dan kita nyoba ke transmisi di mode L aja ya. 2 juga bisa. Untuk kalau 2 itu lebih cenderung ke medan tanjakan guys. Jadi kalau pelan mending di mode L. Untuk misalnya di jalan yang macet atau di jalan yang curam, mending pakai L, lebih irit BBM. Soalnya mode L ini kalau di mobil manual itu mencakupi antara transmisi 1 dan 2 guys. Jadi santai, pelan-pelan, nggak bisa kenceng. Oke guys, terima kasih, sampai di sini saja, dan jangan lupa di klik tombol subscribe, like, dan di share. Semoga bermanfaat bagi kalian yang membutuhkannya, dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video-video tutorial selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Sungguh sweet Nabi mencintamu.